Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, yang kami hormati Kepala Bidang Kebudayaan, para narasumber yang hadir, para panitia serta peserta kegiatan Sarasehan yang berbahagia. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, serta memohon ridho dan rahmatnya, serasa mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Kegiatan Sarasehan Budaya hari ini, Kamis, tanggal 13 April 2023 di Rumah Makan Saung Rakyat Indah dimulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai rasa cinta dan bangga kepada bangsa dan negara, mengawali acara pada sore hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai acara yang berikutnya sambutan. Sambutan yang pertama, laporan Ketua Panitia Pelaksana oleh Kepala Bidang Kebudayaan kepada Ibu Dr. Anda Sri Sukapti Nur, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, Ibu Mutrika Sarjana Hukum, para narasumber yang berkesempatan hadir pada sore hari ini, Bapak Gunadi Siswonugroho, seniman dan penulis naskah, Bapak Tommy Budi Hartono SPD, seniman dan penggiat budaya. Yang ketiga, Bapak Praitno yang belum hadir. Kemudian selanjutnya para panitia penyelenggara serta seluruh peserta kegiatan Sarasehan Budaya yang berbahagia. Mengiringi suasana pada sore hari ini di bulan Ramadan, sebagai insan yang beragama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa. Karena hanya atas ridho dan rahmatnya, kita dapat bertemu, berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Sarasehan Budaya pada sore hari ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang kami hormati, perkenankanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Sarasehan Budaya tahun 2023 dengan tema
transformasi budaya di era revolusi industri. Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, yang pertama kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, serta Perda Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Waktu dan nama kegiatan Saresian Budaya ini dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 13 April tahun 2023 pukul 15.30 sampai dengan selesai, bertempat di Rumah Makan Saung Rakyat Indah. Selanjutnya peserta Saresian berjumlah 30 orang, terdiri atas unsur pemerintahan, dalam hal ini adalah OPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta unsur seniman, penggiat budaya dan budayawan. Maksud dan tujuan: sebagai upaya untuk memunculkan pemikiran dan konsep yang cerdas dan akurat yang dapat menjadi jawaban dari persoalan budaya yang mungkin muncul di era revolusi industri 4.0. Sebagai upaya membangun persamaan persepsi atau pandangan dalam membangun kebudayaan guna mewujudkan bangsa yang berkepribadian dalam kebudayaan. 3. Membangun komitmen dan mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga budaya bangsa yang adiluhung agar tidak tergerus oleh budaya-budaya asing. Selanjutnya, agar para seniman dan budayawan juga memiliki daya saing dalam hal pengembangan serta peningkatan kebudayaan sebagai identitas bangsa. Acara Saresian Budaya pada sore hari ini terselenggara atas dukungan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tahun anggaran 2023 dengan kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah dan kota. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian laporan singkat ini. Selanjutnya kami mohon Ibu Kepala Dinas untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilahkan untuk Ibu Mutrikah SH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang sungguh kami hormati para narasumber yang pada kesempatan sore hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Gunadi Seswo Nugroho, juga Bapak Tommy Budi Hartono SPD, dan yang belum hadir Pak Prayitno, dan juga yang kami hormati teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, seniman budayawan yang pada sore hari ini menjadi peserta Saresian Budaya, dan teman-teman dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, utamanya Ibu Kepala Bidang Kebudayaan ya, yang walaupun nanti Februari sudah akan purna. Februari apa Mbak? Februari akan purna, tapi masih semangat ya, masih semangat, dan alhamdulillah saya ajak berjuang untuk mengumpulkan teman-teman seniman yang sudah vakum sekian tahun untuk berkoordinasi dengan kami yang terbentuk dalam sebuah dewan kesenian ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi kenangan beliau ya pada saat nanti beliau pensiun. Bapak Ibu sekalian, mengiringi suasana bulan Ramadan kali ini, marilah kita awali dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas ridho dan rahmatnya kita bersama-sama dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan Saresian Budaya tahun 2023 yang kedua kali, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW
beserta keluarga, sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, bahwa kegiatan pada sore hari ini adalah merupakan kegiatan pertemuan kita semuanya untuk yang kedua kali. Ya, kenapa ini kami laksanakan di bulan puasa Ramadan sekaligus ya biar kebersamaan kita ini momennya macam-macam ya, walaupun dari kemarin hanya bisa kumpul lalu ngobrol-ngobrol bareng ya, dan ini alhamdulillah di suasana Ramadan nanti kita bisa buka puasa bareng-bareng ya. Inilah satu tahapan-tahapan yang kami tempuh ya bersama panjenengan, ya mudah-mudahan ada berkahnya. Dan kemarin ada beberapa tahapan komunikasi yang kami coba untuk kami laksanakan ketika Dewan Kesenian, walaupun belum dikukuhkan ya, tapi insya Allah nanti dari kegiatan-kegiatan yang kemungkinan itu belum menjadi program ya, program Dewan Kesenian ini sudah kami awali. Kemarin kami adakan komunikasi dengan Ibu Ketua atau Mbak Ketua ya. Ini kemarin yang pertama kami mencoba untuk ketika kami mau membuat anggaran 2024 ini kami mencoba untuk sharing ya. Untuk yang pertama ini sudah kami ambil kebijakan untuk memberikan anggaran sebesar 200 juta untuk tahun 2024. Itu belum, nanti ketika ada pembahasan nanti kami akan sampaikan juga kepada teman-teman di DPR, atau barangkali panjenengan punya link komunikasi dengan teman-teman yang ada di DPR, nanti bisa minta tambahan sehingga bisa untuk kegiatan-kegiatan pendukungan teman-teman di Dewan Kesenian dari berbagai bidang ini nanti bisa untuk menambah kegiatan-kegiatan ya. Dan kemarin memang kita pasrahkan ya dari ide inovasi teman-teman yang ada di Dewan, monggo silahkan. Dan barangkali nanti tanpa adanya aspirasi dari Dewan, nanti barangkali saya dapat tambahan anggaran lagi, nanti juga akan kami sampaikan kepada panjenengan ya. Karena memang untuk tahun ini pun ini Pak Bambang tinggal 3 bulan kalau nggak salah ya, Juni, tinggal 1 bulan. Nah, tinggal 1 bulan. Ya, untungnya kemarin sudah kita tempatkan di Dewan Penasehat ya, sehingga nanti harapan kita nanti walaupun beliau pensiun itu masih bisa membantu kami untuk bisa memfasilitasi atau membantu koordinasi dengan teman-teman sekalian ya. Utamanya pada saat hari jadi nanti ini kegiatan kami agak lumayan ya, utamanya nanti ada yang tahun kemarin tidak ada kira budaya, untuk tahun ini insya Allah nanti akan ada kira budaya ya, kira budaya. Kemudian ada pentas-pentas ya, pentas seni, ada barongan, ada wayang, ada ketoprak, ada tari, teater ada gak? Ya, ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang barangkali nanti teman-teman juga mungkin ada salah satu yang atau beberapa teman yang terlibat ya di kegiatan itu. Biasanya kalau kira budaya itu biasanya nanti pesertanya kan mulai dari lembaga pendidikan sampai dengan tingkat umum ya, itu nanti pasti akan membawa tema sendiri-sendiri. Dan kegiatan ini kami buat karena memang bentuk-bentuk masukan atau aspirasi dari sebagian besar masyarakat yang tahun kemarin memang pada tahun pandemik ini anggaran-anggaran di kami memang sangat-sangat kurang ya, sehingga tahun ini bagaimana kegiatan-kegiatan seni budaya yang biasa kita laksanakan di hari jadi ini nanti akan tetap kita laksanakan bersama-sama.
Dan kemudian yang ketiga, mungkin kemarin Mbak Dian sudah diajak komunikasi dengan DST ya untuk pentas di Taman Mini ya. Di Taman Mini itu juga kita serahkan ketika Mbak Dian ini sudah menjadi Ketua Dewan Kesenian, lalu pementasan di Taman Mini dengan segala keterbatasan ya, segala keterbatasan karena memang anggaran-anggaran yang kami itu di beberapa kegiatan tidak banyak ya, tidak banyak, sedikit-sedikit tapi kami bagi menjadi rata ya. Daripada satu gelondong digelondongnya tapi yang lain nggak ketuman. Nah, ini monggo nanti kemarin saya juga pesan sama Mbak Dian, monggo silahkan walaupun anggarannya terbatas dikelola nanti dan kira-kira teman-teman yang bisa dilibatkan nanti untuk berangkat ke Taman Mini ya, yang sekarang itu manajemen Taman Mini dengan pengelolaan yang baru ya, tentunya tidak sama dengan yang kemarin-kemarin. Ini kita serahkan ya, monggo nanti manajemen internalnya diatur sendiri ya. Yang penting nanti akomodasi bus dan penginapan ya yang difasilitasi oleh panitia di Jakarta. Kalau bisnya kami fasilitasi, nanti akan bisa diisi oleh teman-teman. Selain kami juga akan membawa tim untuk promosi pariwisata. Jadi nanti ada 2 kegiatan yang kita gelar di sana selain penampilan kesenian itu sendiri, itu juga nanti akan ada kegiatan promosi wisata. Jadi nanti kita akan membawa 2 bis ya. Kemarin jatah Mbak Dian diberi berapa orang itu? Belum ya? Berapa? 40 ya? 40 ya? 40 karena kalau bis dimuati 50 terlalu sesek ya. Jadi 40 itu sudah ideal ya, 40, terus nanti mungkin tambahan 5 mungkin dari dinas atau dari teman-teman yang lain. Nanti kami akan juga mengajak dari BP2D, dari desa wisata yang mereka punya potensi-potensi pariwisata. Nah ini merupakan awal ya, awal komitmen kami untuk bagaimana teman-teman atau perkembangan seni budaya yang ada di Kudus ini, walaupun tahapannya nanti dari sedikit demi sedikit, nanti harapan kita nanti untuk kita planning tahun ketiga ini teman-teman sudah bisa berkegiatan secara leluasa ya. Jadi nanti berjalannya waktu ini harapan kita ada satu ide kreativitas ya, bahkan kalau perlu walaupun nanti anggarannya terbatas, bagaimana setting kegiatan hari jadi itu apa saja, itu nanti kami kalau bisa minta masukan dari teman-teman untuk tahun 2024 ya. Walaupun mungkin sekarang DPA-nya sudah mulai kita buat ya, tapi nanti grand desainnya nanti seperti apa nanti kami juga perlu mendapatkan masukan dari teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, kami juga kadang-kadang punya kegiatan yang di luar program ya. Seperti ini nanti pada bulan Mei juga, bulan Mei sekitar tanggal 19 sampai 21 itu nanti ada kegiatan promosi ekonomi kreatif yang dihadiri langsung oleh Pak Menteri Pariwisata. Dan di situ tidak hanya promosi pariwisata ya, ekonomi kreatif, tapi ada penampilan di panggung ya, di panggung kesenian. Tapi ya memang setiap penampilan gitu tidak didukung oleh anggaran ya. Makanya nanti saya juga minta di bidang kebudayaan, jadi tolong ada pentas-pentas seni yang itu nanti juga untuk menjagani ya, ketika nanti kita ada permintaan-permintaan seperti itu, yang nanti daerahnya dibuat yang secara umum kalau bisa ya, atau mungkin di Jawa Tengah kemudian atau di DKI Jakarta ya, seperti itu, sehingga nanti kalau ada permintaan-permintaan seperti ini nanti programnya sudah ada, nanti harapan kita yang isi adalah teman-teman dari Dewan Kesenian ya. Kalau ini nanti karena memang tidak punya anggaran, akan kami isi
tari Caping Kalo ya, yang itu sudah disanggupi oleh Pak Kepala Desa Gulang yang kemarin memang konsen untuk membuat tari Caping Kalo, itu yang disponsori oleh Noyorono kemarin itu, dan ini nanti disanggupi untuk kami tampilkan di gedung kesenian yang kemarin sudah didata ya. Tapi barangkali nanti teman-teman masih ada ide yang pengen pentas ya, tapi memang tidak ada anggaran, nanti monggo silakan beri masukan kami, barangkali masih bisa kami daftarkan ya. Karena itu nanti panggung kesenian itu diisi selama 3 hari oleh teman-teman kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ya, kemudian untuk konsep di Taman Mini ini hampir setiap tahun ada. Ya, nanti kalau misalkan nanti teman-teman tahun ini nanti pentasnya apa, tahun kedua tahun 2024 itu bisa dipersiapkan mulai sekarang ya. Nanti besok itu apa ya, walaupun dikendalikan atau di manajemen ini oleh Dewan Kesenian, tapi pentasnya nanti pelakunya akan berbeda ya, seperti menjadi nanti ada gantian ya, gantian. Yang penting memang daya tarik atau kesenian yang kita tampilkan itu memang bersifat apa ya, bersifat bisa menggerakkan massa untuk hadir, untuk datang gitu. Jadi memang biasanya kabupaten kota yang lain itu tampilnya banyak yang tampilan-tampilan tari ya, tari dan musik biasanya ya, seperti itu. Sehingga ini nanti untuk tahun depan nanti ketika teman-teman ikut datang di sana, saya tolong Mbak Uplek nanti kira-kira tercover enggak yang pengurus Dewan Kesenian bisa ikut datang semua? Bisa enggak ya? Enggak tercover ya kemarin ya? Artinya kalau semuanya, karena tidak semua dari kita bisa menari, tidak semua dari kita juga bisa memerankan yang ada dalam teks, dan kita dibatasi oleh kuota waktu itu, jadi mungkin tidak bisa semua. Oh oke, berarti gantian ya besok ya? Ya gantian. Jadi nanti kemungkinan nanti bisa ambil kesempatan yang lain ya, ambil kesempatan yang lain. Nanti kemungkinan kalau nanti di anggaran perubahan ini nanti bisa kita usulkan, coba nanti Mbak Dian juga membuat konsep yang untuk anggaran perubahan ya, paling tidak nanti membuat apalah, atau barangkali yang seperti kegiatan yang kayak di Duku Waringin itu apa? Itu setiap berapa tahun sekali itu? Ya. Itu kita berarti jadi dari Kudus terus ke Pati terus ke Jepara, berarti ada lagi ke Kudus, berarti 2 tahun berikutnya. Enggak, maksudnya kalau di daerah lain kan kita datang berarti. Ya. Itu dianggarkan enggak itu, Pak? Yang kita datang, nanti maksud saya gini. Dianggarkan oleh Atik Jolis. Ya. Enggak maksudnya dianggarkan tahun ini dianggarkan ya? Untuk Arsetika Muria. Enggak, maksudnya enggak dikutus, tapi kan ikut datang di sana itu. Enggak ada. Enggak ada ya, tapi kalau mengikuti ke sana ada. Mengikuti ke sana ada. Ya nanti bisa teman-teman nanti mungkin saat SPPD wis iki sing isone mangkat wong akeh ya nggo mobil, duite nggo tuku BBM kayak gitu. Kami biasanya seperti itu. Jadi kadang-kadang yang tanda tangan satu ketok untuk sanguwaki ternyata untuk orang banyak ya. Seperti nanti di Jakarta ini kan gitu. Itu kan harusnya hanya beberapa orang kan, tapi ternyata untuk satu bis itu jadi kadang-kadang nanti tanda tangannya gelondong besar tapi ternyata untuk aplikasi yang lain-lain ya. Seperti kami kayak makan dan sebagainya itu tidak ada anggaran ya, kita ambilkan dari yang lain. Bapak Ibu sekalian, yang terpenting adalah bahwa kami melihat panjenengan semuanya sudah ada semangat yang membangun satu kebersamaan dan berjalan dengan kami ya. Ini artinya bahwa pembangunan kebudayaan atau pembangunan seni budaya dan pariwisata di Kabupaten Kudus ini akan kita bisa laksanakan secara optimis ya, dimana ketika komunikasi setiap kegiatan ini kita lakukan ya. Makanya ini
kami juga pesan teman-teman di bidang kebudayaan, barangkali ada kegiatan yang itu bisa dikomunikasikan dengan Dewan Kesenian, lakukan itu, ya, lakukan itu. Jadi baik yang itu terprogram maupun yang di luar program, yang ada anggaran maupun tidak ada anggaran, ya, karena selama ini kegiatan-kegiatan kami itu sering, kami itu dari kemarin-kemarin selama saya kembali ke pariwisata itu jarang punya anggaran, ya, termasuk kemarin waktu kegiatan dandangan, ya, di Taman Menara itu sama sekali nol nggak punya anggaran, ya. Tapi kami mencoba untuk bagaimana menampilkan potensi-potensi teman-teman sehingga kita bisa melaksanakan sebuah kegiatan. Nah, ini tentunya sudah biasa dilaksanakan oleh teman-teman tanpa anggaran pun bisa, ya. Ini tentunya ketika teman-teman bersama kami, ya, ini setidaknya bagaimana kami bisa memfasilitasi, ya, walaupun fasilitas itu tidak harus banyak, ya, tapi paling tidak kayak kemarin mungkin Mas Gunadi kegiatan di Solo, ya, komunikasi dengan kami bagaimana orang ketang serupiah, rong rupiah misalkan, atau kita punyanya apa, ini bisa kita coba untuk tidak sponsor, Mas, maksudnya support, ya. Ya, jadi walaupun itu hanya semangat-semangat doang, ya, seperti itu, tapi paling tidak menurut kami ini adalah bentuk-bentuk komunikasi yang setiap saat bisa kita laksanakan, ya. Jadi harapan kita nanti justru yang kami tunggu adalah ide-ide teman-teman untuk kami bisa membuat sebuah kegiatan setiap tahunnya, ya. Kalau misalkan nanti di tahun ini sudah mulai ada Dewan Kesenian, lalu nanti kegiatan-kegiatan rapat hari jadi nanti akan kita undang, ya, ketua dewan akan kita undang, sehingga nanti gambaran-gambaran hari jadi setiap tahunnya itu harapan kami ada satu perubahan-perubahan, ya. Terus kemarin kami mencoba untuk yang dulu-dulu pernah kami lakukan itu memang keterbatasan anggaran kami, sehingga kami didukung oleh teman-teman seniman dari luar daerah, ya, dari luar daerah. Nah, ini tentunya ke depan, ya, monggo Pak Pret, ke depan jika memang ini harus kita lakukan, ya, harus kita lakukan, ya, jangan dianggap itu kayak kemarin itu kan selendingannya kan, lah ini butikai golek seniman koyok kudus ora ono, golek seniman kok nong kono-kono, padahal yang saya ambil ini seniman tingkat internasional. Harapan kita itu bukan karena saya merendahkan teman-teman yang di Kudus, tapi saya mengharapkan ada jaringan yang suatu saat kita bisa memanfaatkan jaringan itu. Contohnya, ini Pak Yoyok dari Greget itu sudah biasa pentas di luar negeri, ya, bahkan beliau sering jadi narasumber, ya, dan dosen di sana, ya. Artinya apa? Saya pengen suatu saat ketika kita sudah punya jalinan komunikasi baik dengan beliau, suatu saat beliau punya program kekurangan orang, kekurangan pelatih misalkan, ya, ini kita bisa melibatkan teman-teman, atau mungkin kita bisa bekerja sama dengan beliau. Kayak dulu provinsi, beliau kan di tingkat provinsi punya program, ketika mereka sering kita ajak ke Kudus, provinsi punya program, kita ganti diajak, ya, di Festival Maulid Nusantara di Palu itu programnya provinsi, tapi Kudus bisa ikut. Kenapa? Karena beliau sering kita panggil di Kudus, dan itu anggarannya 50-50, dari provinsi separuh, dari kita nggak ada separuh, semua kita berangkatkan di Palu saat itu, ada 15 atau 16 orang naik pesawat semua, itu malah rebana, dan itu dilatih murni, mulai musik, aransemennya, mulainya semua dipandu oleh beliau. Nah, harapan kita seperti ini. Jadi maksud kami itu kalau kita pengen maju, ya, seperti kayak kemarin itu kan ada teman Jepara lah, kita di Jepara, di Pati, kayak gitu loh maksudnya. Jadi bukannya kita merendahkan teman-teman yang ada di sini sehingga kita melibatkan orang lain, bukan. Tapi harapan kita bahwa tentunya bangunan jaringan-jaringan ini, bahkan Pak Yoyo ini sudah menjadi utusan kedutaan, ya, untuk bisa melatih
orang di negara lain ya. Ini yang maksud saya pengen ya kapan ya ini Kudus nanti bisa ikut bisa diajak komunikasi, bahkan bisa keluar negeri, keliling keluar negeri, teman-teman seniman yang ada di sini ya, bahkan di sana itu hanya ngelatih ngerawet itu loh, gamelan itu Pak Yoyo itu bisa keliling ke sana. Dan programnya beliau itu setiap tahun pasti ada, kadang di Malaysia, kadang di Singapura, di mana lah. Harapan kita misalkan saya bisa katut 1 atau 2 orang ya, oh ahli ini kekurangan, coba Kudus yang berangkat, misalnya teaternya misalkan ahli teater yang masuk ke sana dibawa lah, raketang piye sithik, raketang sithik rong ngitik, dinas bisa ikut ya, bisa ikut untuk misalkan support lah bahasanya seperti itulah. Ini monggo, tapi semuanya ini saya kembalikan kepada teman-teman ya, saya kembalikan kepada teman-teman. Kami ingin mencoba ya bagaimana dari program-program yang sudah kita buat mulai dari kemarin Sarasian pertama pembentukan Dewan Kesenian, ini mungkin nanti program-programnya sudah dibuat, sudah Mbak Dian, baru proses ya. Ini baru pengurus, pemilihan pengurus kan baru. Ya pengurusnya berarti baru ditata ya. Ya ditata lah. Ketika kita ada kegiatan ini adalah ya, adalah Jadi nanti fight kita mulai tahun 2024 ya. Mudah-mudahan nanti anggaran yang kita supportkan nanti bisa jalan, dan saya yakin ya tentunya Kudus ini banyak juga perusahaan-perusahaan yang sekarang sudah mulai menggerakkan anggaran CSR ya, CSR-nya, sehingga nanti teman-teman ketika nanti Dewan Kesenian sudah kegiatannya sudah jalan, ini akan lebih mudah untuk membangun jaringan, membangun komunikasi, lalu membuat proposal Dewan Kesenian sah ya, secara formal sah, apalagi nanti kalau sudah dikukuhkan Pak Bupati. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan pada sore hari ini, dan kami atas nama pemerintah Kabupaten Kudus mengucapkan terima kasih ya, utamanya kepada Dewan Penasehat ya, kepada pengurus Dewan Kesenian yang sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan semangat panjenengan, semangat kami di dinas ini akan bisa membangun satu sinergitas dan kolaborasi untuk membangun seni budaya ya, dan nanti akhirnya akan kita kembangkan menjadi satu produk wisata yang akan memberikan multiplier effect bagi peningkatan ekonomi masyarakat ya. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan, dan dalam kesempatan yang baik ini akhirnya memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala serta dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Sarasian Budaya tahun 2023 yang mengusung tema transformasi budaya di era revolusi industri secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kita semua, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri sambutan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk Pak Prayet dan Pak Bambang dipersilahkan untuk maju ke depan menempati kursi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki acara inti Sarasihan Budaya yang akan dipandu oleh moderator. Untuk itu kepada Bapak Bambang Widi selaku moderator, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya juga tidak konsentrasi Mas Bray hari ini. Istri saya minta jatah hari ini. Yang sungguh kami hormati dan kami muliakan para narasumber yang hadir pada sore hari ini. Beliau Bung Tommy, Pak Gunadi, dan kanda kami Pak Prayet yang sungguh-sungguh kami muliakan. Juga teman-teman semuanya yang berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini dalam rangka Sarasian. Tapi sebenarnya ini tidak Sarasian secara penuh.
Jadi dalam kesempatan ini tentunya karena ini sebagai tindak lanjut dari Sarasian yang dulu setelah dibentuknya Dewan Kesenian itu, tentunya nanti ada apa namanya itu langkah-langkah berikutnya, adanya pemilihan pengurus, kemudian pembuatan ADART dan sebagainya, itu nanti kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua Dewan Kesenian terpilih beserta apa namanya itu pengurus yang terpilih kemarin, ketua dua nggih, Pak. Ketua dua. Untuk itu kami mohon nanti kepada teman-teman dari narasumber jangan terlalu lama, sebentar cukup. Ya, jadi harapan kami setelah itu dari Dewan Nun Sewu, dari teman-teman Dewan Kesenian nanti bisa membentuk kepengurusan dan di ADRT-nya. Maka sekali lagi ini kami mohon nanti jangan terlalu lama, cukup 5 menit, 2 menit cukup. Ya. Itu kami mohon yang pertama mungkin kepada Bung Tommy, semuanya sudah tidak asing lagi, kemudian nanti dilanjutkan Mas Leo Katarsis, kemudian nanti beliau Pak Bright. Kami berikan waktu masing-masing, nanti pokoknya selesai begitu ada acara buka bersama, berarti ini untuk Sarasian, untuk pemaparan narasumber selesai. Cukup kayak ngoten nggih? Setuju nggih? Jadi nanti setelah itu nanti dilanjutkan oleh Mbak Uple dan teman-teman nanti terkait dengan masalah Dewan Kesenian. Gitu nggih. Saya kira untuk itu yang pertama kepada Bung Tommy untuk memberikan paparannya. Kami berikan waktu 5-10 menit saja. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Bu Mutrika, Sarjana Hukum, kemudian Kabid Kebudayaan Dr. Anda Supratni Nur, serta Pak Bambang, kemudian sesepuh seni, kemudian rekan-rekan seni semuanya. Dengan berbatasan waktu, berkejaran waktu, kemudian temanya kemudian adalah transformasi budaya di era revolusi industri ini. Izinkan saya hanya menyampaikan pengalaman saya saja. Baru di usia 25 tahun saya memiliki kesadaran ada beberapa hal yang keliru. Mengapa keliru? Ketika dulu waktu saya kecil, sekitar SD, saya mempunyai keinginan untuk belajar gitar dengan harapan melihat pementasan itu ya, kemudian bermain musik, jingkrak-jingkrak di panggung, karena dari kecil saya suka mendengarkan musik-musik rock and roll maupun blues, sehingga hal tersebut mengajarkan saya untuk gitar. Waktu saya kecil saya memandang gitar itu suatu alat yang sangat seksi gitu ya menurut saya. Nah, tapi ketika di usia 25 tahun ada kesadaran dari saya bahwa ada beberapa hal yang salah. Mengapa? Ketika untuk membuat band, untuk membuat lagu, kemudian menyatukan lagu itu, menatanya, dikompos, ternyata gitar itu kurang kuat kalau menurut saya. Nah, kesadaran saya, wah, pamane aku dhisik iku sinau keyboard. Aku engko secara idealis bisa membuat lagu tanpa begitu banyak bantuan rekan-rekan yang lain, karena di keyboard itu ada peralatan yang saya bisa gunakan untuk sekedar mencipta. Dan ketika usia 25 itu saya juga dalam idealis dan kemudian mencari materi sedikit terhambat. Sama juga menurut saya seni sekarang di era industri revolusi industri yang 4.0 ini atau mungkin 5.0. Apa yang benar-benar dibutuhkan? Apakah sekedar hanya kearsipan, kemudian kemeriahan dengan cara
yang dilakukan apa itu seperti di Jogja itu tari secara massal, atau seperti IFA menyimpan bentuk-bentuk nama seniman beserta karyanya, atau hal yang lain. Memang dalam di tulisan Mas Gun sendiri ada banyak yang dimanfaatkan, tapi siapkah kita? Karena jujur saya sendiri generasi-generasi yang ngumani masa tradisi, masa sekarang dan masa yang akan datang. Untuk mengejar teknologi yang akan ke depan itu, saya pribadi sendiri kadang-kadang ada keengganan untuk belajar apa misalnya ChatGPT ya Bung ya, apa mempelajari hal yang berhubungan dengan masa depan, seninya. Satu-satunya menurut saya ya mungkin kartun itu bagi yang suka gambar, kemudian diisi musik, diisi ya memang mungkin barangkali itu. Tapi kalau menurut saya pelaku seni di era sekarang hendaknya pintar, jangan sampai tumbuh kesadaran seperti saya baru menyadari bahwa lebih baik saya belajar keyboard dulu. Ada momen waktu saya belajar gitar tapi juga tidak menutup kemungkinan belajar keyboard seperti itu. Kita hidup di zaman yang sangat-sangat berubah, dunia seninya berubah. Kita sendiri menyaksikan ketika tayangan di YouTube, entah itu teater, entah itu musik, kadang-kadang ada hal yang kurang menurut saya. Kalau saya sendiri ya, misalnya melihat teater, bahkan teater besar sekalipun, menurut saya ada sedikit kurang. Opo nih yo? Mungkin Mas Butet pernah mencoba, mungkin saya mengikuti YouTube-nya dengan 3 kamera, tapi masih ono sing kurang menurut saya. Seperti ada tidak terlibat langsung gitu loh bagi penonton. Barangkali ada banyak mungkin hal-hal yang perlu kita pelajari. Kemudian bagaimana kita nanti akan berpesan pada, kalau diri saya pada anak saya, karena memang situasi sekarang perubahan sedemikian cepatnya. Saya barusan tadi ngobrol dengan Bung Agam, yang saya tahu dia dari dulu-dulu itu memang banyak belajar tentang internet dan mengikuti saya salut. Mungkin barangkali Bung Agam itu perlu benar-benar ditarik dan dimanfaatkan, karena setahu saya di Kudus ya Bung Agam yang berhubungan dengan dunia digital. Karena berbatas waktu 10 atau 10 menit, barangkali itu saja Pak. Nggih, monggo. Untuk nggih, sampun 5 menit. Saya sangat hormat pada atasan sama pimpinan. Barangkali itu demikian pembukaannya. Monggo diperjelas oleh Mas Gun dan Mas Bahir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, kita masih diberi kesempatan untuk bersua dalam kondisi yang sangat baik, walaupun agak ngantuk ya, tapi saya yakin semuanya bersemangat. Terima kasih. Ada hal yang saya ingin katakan, apa istilahnya, kerancuan. Jadi izinkan saya pada sore ini untuk tidak mengetengahkan tulisan ini di hadapan rekan-rekan semuanya, karena tulisan ini semata-mata saya tujukan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, karena sang pemilik sudah meninggalkan kita. Ya tanggung jawabnya saya lemparkan nanti kepada beliau,
Pak Bambang dan rekan-rekan. Maka saya lebih tertarik, saya tersadarkan baru tadi malam ketika saya padahal ini repotnya setengah mati, saya cari data, ngelompok cah-cah coro-coro itu, kandani aku tentang apa saja itu yang berkaitan dengan revolusi 4.0 itu. Repotnya begitu rupa. Nah, karena saya membayangkan wah iki engko sing tidak ngomong cah ngono kae no. Ternyata ya cah kene dhewe kok gitu. Ngono. Lah kalau kita yes, maaf ya. Artinya kalau saya tahu adalah yang dihadirkan adalah rekan-rekan sendiri, saya malah lebih enak ya dengan pemikiran yang agak ugal-ugalan gitu kan, rada-rada ndro-ndro sithik, nyerempet-nyerempet Gusti Allah gitu kan, jadi kan asik gitu loh. Ya kan? Gitu loh. Nah, ya kan kadang-kadang di tengah jalan gitu. Kita lah senengnya kan Gusti Allah itu. Maka saya kemudian merasa begini, kalau yang dihadirkan dalam sarasian apa ini itu yang Pak ya ada ya transformasi budaya adalah rekan-rekan seniman, saya pikir saya terlalu berlebihan nanti kalau saya ngomong akeh-akeh tentang transformasi, karena saya percaya betul ya seperti ya sitiran Rendra lah, bahwa seniman itu peronda, seniman itu orang yang berumah di atas angin, maka dia terjaga, dia lebih dulu sadar dibanding masyarakatnya, dia tahu betul gejala-gejala fenomena yang terjadi, maka seniman pasti sudah menyiapkan segalanya. Ada yang kemudian memilih untuk tidak bergerak menuju kemajuannya, ada yang jauh melampaui. Maka ketika saya bicara tentang kemajuan transformasi budaya kepada seniman, rak nguyahi segoro, ngajari bebek ngelangi gitu loh. Saya bahkan tidak punya yang namanya YouTube gitu. Mas Bayu YouTube-nya banyak, Mbak Kanti punya novel digital, Mas Sony tube-tube itunya banyak sekali, Mas Ki apalagi. Ya, kok tiba-tiba saya ngomong, saya ini termasuk yang gradul-gradul loh. Bahkan nulis begini saja itu, saya pakai tangan, pakai apa ini, pulpen begini, baru saya suruh itu, coro itu, Mbak tolong ditulis ke, itu sering, artinya saya sering meminta, artinya beberapa orang untuk menuliskan, bahkan untuk menulis di HP saja. Itu saya membutuhkan waktu yang sangat lama gitu loh. Hal-hal semacam itu ya butuh kacamata. Saya salah satunya tadi sempat saya geremeng sama Mas Tommy, sekarang saya terganggu penglihatan saya agak ada ngelawur gitu. Jadi kalau kita bicara tentang kemajuan transformasi, apalagi kita bicara 4.0, saya masih ingat betul masa 90-an itu menjadi ruang perdebatan kami setiap hari, dan itu kemudian kalau hari ini misalnya waktu itu kita bicara tentang global paradox gitu ya, ketakutan kaum seniman ketika ini terjadi, maka jarak negara yang tiba-tiba mendekat nipis, maka kebudayaan yang paling mudah dihancurkan. Artinya sekat-sekat itu menjadi sangat tidak jelas, maka pengaruh. Nah ini pada masa itu kami mendiskusikan apa yang sebaiknya kita lakukan. Kekuatan lokal, kebudayaan itu kan uniksitasnya, maka kekuatan lokal itu yang harus kita terus usung untuk bicara di kancah internasional, mewakili sebuah
karakter bangsa. Itu zaman nice beat gitu ya. Terus kemudian Toffler mengamininya dengan kejutan masa depan yang artinya transformasi telekomunikasi yang hadir hari ini, yang memang nyata sekarang ini. Ya berarti seniman sudah tahu dong, para seniman sudah menyiapkan diri. Pada kalau tadi Mas Tommy sempat bercerita tentang apa yang terjadi tahun 2017 kemarin, kalimatnya teman-teman gini, wah ini kebangkitan samar, Mas Tommy salah satunya. Saya hanya gini, saya itu gelem bergerak ketika duneni sama istri saya begini ngomongnya, aku mbiyen nih ngrabeni Gunadi mergo seni mana orang mergo tukang macul. Saya tersinggung sekali pada saat itu, maka kemudian saya bergerak, yes, pokoknya seniman mati urip, titeni anggere geger perkara pangan. Maka ya istri saya yang lucu itu loh. Enggak artinya kami biasa meruangkan itu, Pak. Tidak apa-apa. Cuman gini, pada saat itu kemudian saya bergerak dengan konsep yang ya ben ketok mengada-ada ngono kae lho. Ben diarani iso ngono kan. Lah, ya mungkin karena lama tidak. Jadi banyak hal yang ingin saya sampaikan. Terus usai pertunjukan, ya artinya gini, itu terjadi 2018, usai pertunjukan seorang teman menegur saya, menanyakan, "Ndah, maaf yo, aku pengen takon, entek biaya piro kanggo pertunjukan sing 48 menit iki." Artinya tidak sampai 50 menit pertunjukan itu. Saya terus, wah sing ngurusi urusan itu dudu aku, coba tak takokke karo manajernya. Maka saya tanyakan kepada Moped yang mengurus produksi. Moped mengatakan 24 juta. Gila ya, 24 juta hanya untuk 48 menit. Kalian ugal-ugalan. Bayangkan kalau itu untuk saya bisa memakainya mungkin 1000 jam. Dia makanya begitu. Terus saya terangkan. Dulu saya pernah pentas 8 jam non-stop, mulai pagi jam 8 sampai jam 4 sore di Balai Desa Besito. Tidak membutuhkan biaya sepeser pun. Beberapa orang datang membeli minum. Ada yang ragu-ragu menerima, ada yang menolak karena dia merasa terjebak dalam peran begitu. Lalu saya yang menjadi penengah mereka. Artinya saya ingin mengatakan bahwa begini, ada hal-hal yang bisa kita lakukan pada waktu dengan tepat. Artinya inilah saatnya. Ada yang tidak tepat. Saat 8 jam saya pentas di Balai Desa Besito, itu saat yang kesusu menurut analisis saya berikutnya, setelah saya renungkan sekian puluh tahun kemudian. Karena itu tahun berapa? Itu awal berdirinya Samar. Dan kemarin 2018 adalah hal yang keliru juga. Kenapa itu dilakukan hari ini? 24 juta hanya untuk 48 jam. Untuk 48 menit. Semacam itu. Terlalu. Ini kan persoalan ketepatan. Dulu saya kesusu untuk yang namanya menyikapi perubahan. Maka beginilah, panggung adalah segala ruang. Maka di mana saja kami pentas,
di perapatan, di pasar, di depan matahari, konco-konco ngarani iki teater cap apa? Ora urusan. Yang penting di mana ada ruang kami pentas. Lalu tahun 2018 saya diwajibkan pentas di gedung. Yang dicuding gedungnya harus di sini. Penontonnya minimal begini. Harus disediakan kursi, harus disediakan minum. Bla 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 bla. Kok tak sponsori semene. Maka demi memenuhi kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh sang manajer, maka saya mengiyakan. Ya sudah, lakukan saja. Kenapa itu tidak direkam saja, Mas? Per 5 menit itu bisa 10.000 kali pentas. Bagus kan nanti itu kalau dapat subscriber, dapat viewer, dan yang lain-lain itu tadi, kita bisa jauh lebih kaya seperti Mas Bayu itu kan, dia sebagai YouTuber, semacam itu. Saya saya tahu yang Anda maksudkan, tapi saya harus berhadapan dengan segala ruang hari ini yang Anda maksud. Saya pentas tanpa biaya, pentas di segala ruang. Sering sekali ini maaf sedikit tambahan ya. Saya sering sekali hanya jagongan dengan teman-teman di Sanggar, kemudian ayo cek, itu kocek namanya, ayo cek nyalakan lampu, musiknya ditutup, terus di shooting, tiba-tiba dilempar uplek di Facebook, acara apa yuk? Padahal ya guru ngono, mungkin kita mak beduduk dadak kudu gembor, terus langsung lampunya disetel, musiknya ditutup, nutuk ya sak nutuk nah, tiba-tiba itu menjadi sesuatu, orang ada biaya, itu bisa kita lakukan. Itu kekuatan kita sebagai seniman, itu kekuatan kita sebagai sapien yang dikatakan oleh Harari, yang bisa mengatakan sesuatu yang tidak ada, gitu kan. Tapi dengan kekuatan itu juga yang akan menghancurkan kita, karena hari ini orang mulai gelisah. Manusia yang paling dominan itu ketika dia tidak bisa menjaga kemanusiaannya, maka dia akan menjadi serombongan zombie. Itu yang kita takutkan. Karena ketika kecerdasan buatan, semalam saya sempat diskusi banyak membahas ini, maka ya kita memang harus bijak menyikapi, bijak bertindak supaya kita selamat dan bisa bertahan sebagai manusia. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Gunadi, kemudian Bung Tommy. Berikutnya yang terakhir Bang Parait, monggo Bang, terakhir Bang. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit lagi. Terima kasih. Mestinya saya itu sudah minta izin ya. Pikiran saya tidak ada di sini. Saya lagi tidak fokus karena anak sakit, jadi mohon maaf sampai tidak bisa saya nulis. Makanya kemarin saya batalkan, kok aneh kok ya, harus informasi kantor kok sampai kepala dinas gitu. Sudah ya Pak, kemarin saya udah cek ya. Tapi ya apa-apa, itu dinamika itu. Yang jelas ini itu apa namanya, tema ini tema ya berat banget tuh ini tema ini.
Iya, tema budayawan seniman besar tenan ini, tema transformasi di era revolusi. Saya membaca semula tak pikir ini di era disrupsi gitu. Karena setahu saya revolusi industri ini kan satu evolusi ya, terjadi terus seperti pandemi. Mesti ditandai itu. Ketika iya sapien yang jenengan sebutkan ini pencarian terus sampai puncak mentok, akhirnya mesti akan terjadi revolusi itu pasti. Iya, itu. Dan sintesa melahirkan antitesa itu kan biasa. Jadi kenapa apa yang harus diributkan oleh dunia seni, kesenian, kebudayaan kan yo jadi seni budaya nek gumunan gitu. Enggak ada yang kita ya kan sudah lama kan ngomong itu. Sono pasar malam sak kota nun. Terus wujudnya ono radio kan itu. Yang lebih canggih lagi sekarang HP, dan manusia akhirnya menjadi budak HP yang digawe dhewe. HP produknya sapien, akhirnya budak pada HP, wis cocok gitu. Sesungguhnya itu kan pintas ya, manusia sapien itu ingin mencari yang pintas, yang nyaman, yang gampang gitu kan. Artinya kalau kita mau foto pakai kamera begitu, terus pakai style SLR kangelan, tapi nggak HP cekrek. Kita ingin minum air putih, harus tinggal buka toh, digowo ya macem, masa heran di toko ini botol zaman kuno itu. Sesungguhnya kita dinabubukkan oleh angan-angan kita untuk hidup nyaman, bener nyaman. Kita nyaman, tidak melalui proses nggodok banyu sik, terus seperti yang dijanjikan itu. Yuk, ini seniman sing bahaya ini terlalu terus menggugat Gusti Allah, bahaya. Aku rawani ngomong soalnya ana bocah kuliah akeh tentang itu, nggak berani saya. Terus terang, dewa iki wani. Jadi sesungguhnya tidak ada yang perlu dirisaukan oleh dunia kesenian, oleh kebudayaan tentang adanya revolusi industri. Kenapa harus mesti ragu, takut dan sebagainya? Orang itu terjadi, revolusi itu terjadi, itu kan atas pencarian toh, yang mentok toh, sehingga terjadi revolusi. Kan begitu toh, mentok gitu. Rejim Orde Baru mentok, terjadi diplesetno dadi reformasi, ora revolusi, padahal ya revolusi jane. Kan gitu. Mentok. Ketika mentok wis ora iso berkembang, tidak ada kreasi baru, tidak ada tantangan baru, malah terus menyebabkan sebel, karena sebel itu akhirnya menumpuk menjadi bengis gitu. Nah, itu akhirnya munculnya akhirnya ya seperti itu, reformasi, itu plesetan tok, itu revolusi sih mesti. Revolusi sosial. Ya kayak gitu. Jadi revolusi industri, cuma memang nanti kalau ada teknologi yang ini nanti hati-hati, seni rupa yang terutama yang bahaya. Nek wis ana teknologi garek ceklek gitu, terus nggawe patung 3 dimensi, arep gawe surrealis, arep gawe apa meneh realis gitu kan. Lha terus apa? Ayo, kowe do sombong sing do seni rupa, do gawe patung arep sombong kepiye? Wong itu ya langsung dadi cekrek, langsung dadi. Ini kan paling hanya jasa kurir tok. Saya kerja di jasa paket dan ngeterke patung sing wis gawean mesin tadi. Ya terus do bangga-banggakan, wah patung Sudirman sing gawe aku ngono. Cekrek dadi ya. Wah diinterupsi iki. Halo. Ini baru narasumber diberi honor soalnya, bahaya ini, so honornya dipotong Pak Bambang ini. Ayo. Jadi
ini memang ada akhirnya produk pencarian manusia yang akhirnya menggelincirkan manusia sendiri itu sendiri. Kalau contohnya ngono HP, ya tidak semuanya menjadi budak HP kan kita itu. Tapi kan itu kasus nyata. Kita ingin yang simpel, yang cepat. Dia selfie nganggo HP, tek langsung iso dipamerno. Nek nganggo SLR, suwen, walaupun cepet iso di anu tetap anu lah ada proses. Jadi justru kalau saya melihat seniman budaya itu ya bagian dari yang melahirkan revolusi industri itu. Gitu. Orang kok menjadi penonton, enggak, sesungguhnya enggak. Tidak bisa. Jenengan tarik aja ke Ronggo Warsito tuh wes kejawab. Sok bakale ana apa dadine sepur. Ya. Sok bakale ana apa ngene. Lho itu pujangga loh, dan itu pujangga negara loh. Keraton itu kan negara kan. Itu pujangga negara loh. Ora kaya wong ngaku-ngaku aku ngene iki ora. Terus anu enggak, itu pujangga negara dan mendapatkan diangkat diberi gelar kehormatan oleh negara. Itu begitu. Jadi tidak ada hal yang aneh sebenarnya. Cuma memang kita seakan-akan terkaget-kaget kita. Diwenehi istilah, didoli istilah 4.0 udah bingung. Terus ana meneh MDGs bingung, padahal MDGs itu karepe kan menjawab itu. Jadi pemerintah menjawab isu revolusi industri 4.0 jawabnya dengan MDGs ngono. Wah nganggo program daki-daki yang sampai terus diadopsi di lembaga pendidikan yang daki-daki itu. Yang jane ya ora mudeng karepe. Nah, karena saya belajar mempelajari tentang kesenian kebudayaan, maka terus terang saya menjadi paling tidak saya tidak kagetan. Ini dulu Pak Bambang. Nah aku ngomong diriku sendiri kan nggak bisa dikomplain. Jadi saya menjadi tidak kagetan ketika orang mungkin mayoritas sekarang tidak pada tahu, saya menjadi lebih tahu. Wong dora ngerti nek jenengan iki dihapusi Amerika selama ini, yang mengendalikan media mainstream di dunia itu Barat. Dikesano nek Mondi itu yang perang karo Soviet itu welek, Cina elek. Lo nggak bisa. Anda belum tahu semua kebijakan Cina luar biasa. Ini beda dengan isu sentimen yang di sini lah. Ini kan orang-orang jadi kacau. Itu loh. Nah, bedanya itu karena saya hanya mau membaca, melihat tentang kebudayaan dan kesenian itu sendiri. Karena mohon maaf, ini kesenian yang diartikan yo aku mau belajar. Ngapain kesenian kebudayaan itu kan luas, melahirkan isme ya, budaya itu melahirkan isme menjadi militarisme, menjadi dunia kedokteran, semua berawal dari budaya. Loh iya toh Pak Bambang, pertama kali budaya yang paling maju konon itu melalui tentang manusia purba itu, terus mengenal budaya-budaya gitu kan durung ana sekolah. Terus melahirkan tentang militarisme, dadi polisi ngene iki, terus tata negara itu begini, itu kan budaya. Itu. Nah, cuma terus terus sing bahaya itu nek seniman karo budaya terus berpenampilan dekil terus diartikan bahwa itu jenenge, wah itu keterbelakangan itu loh sing rada repot itu. Orang bahkan dekil mang seneng ngono lho, jane ya iso nganggo sing apik. Terima kasih karena sudah memasuki masa tunggu ya, masa tunggu. Yo kan 542. Loh kan katanya saya dengar tadi dapat bocoran terus ke Dewan Kesenian ya kan. Nah. Oh, gitu habis buka. Jadi menurut saya tidak ada yang perlu dirisaukan dengan revolusi industri. Tapi bahwa bagaimana pelaku kesenian ini melahirkan produk yang memang enak, memang menjawab tentang waktu, tidak akan usang. Nah, itu tugasnya seniman. Aja lalu wah ini sekarang karena terjadi revolusi industri ngene.
Enggak lah. Saya pikir semua ada apa tekanan tiap zaman, pasti itu. Nah, saya ini tekanannya kan itu kan yang paling dekat desain grafis itu wis dibabat dengan komputer. Terus dhisik kanca-kanca seni rupa sing hidup menjadi kaya dalam arti materi gawe baliho di mana-mana, sekarang wis dibabat komputer kabeh. Itu loh contoh yang paling terlihat dan tidak pernah kita sadari itu. Desain grafis dibabat karo komputer ya kan. Dulu ndak mengandalkan tangan, gawe logo tangan. Sekarang pure komputer sudah selesai, lebih cepat, lebih praktis. Terus sudah jadi prof, kan itu. Sudah jadi prof tinggal nyetak perkalian berapa juta, berapa lembar, berapa juta lembar, berapa ribu lembar kan itu aja. Begitu, mohon maaf, terus terang saya emang rada nggak bisa konsentrasi gitu ya. Sudah wis perkara anak soalnya. Terima kasih. Mohon maaf banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketiga narasumber kami kita yang telah paparan pada sore hari ini. Ya, kita berikan aplaus untuk beliau bertiga. Okay. Meskipun saya kira itu, okay, ini sudah, okay, monggo.